Tanya Pak Ustadz, saya naksir sama cowok, bagaimana cara mendeteksi dia itu soleh atau tidak? Wah, lagi-lagi pencari pendeteksi, alat pendeteksi, dapatkan di Google terdekat. Saudara, mari kita perhatikan surat Al-Infitor ayat 13. Perhatikan, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi naim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi benar, Dik, kamu mencari jodoh yang soleh. Karena soleh itu berarti berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah itu nanti akan panen yang namanya kebahagiaan. Nah, mendeteksinya gimana? Ini dipraktekkan. Saya sering mengajarkan hal ini kepada santri-santri saya. Saya singkat menjadi sebar masif jujur. Dilihat tuh tulisannya. Ini akrostik singkatan. Dicek, ditanya, benar-benar ditanya, interogasi. Ya bukan diinterogasi langsung ke cowoknya itu, ke calonnya itu. Enggak lah. Kita interogasi tetangganya atau sahabat terdekatnya. Tanya, bro, mas, mbak, saya ini mau nikah dengan dia, tolong beri info yang sejujur-jujurnya bagaimana dengan dia. Nah, mulailah kamu wawancara dengan sahabat calonmu itu. Mas, skala nilai 0 sampai 100, Mas. Kira-kira loh ya. Cowok itu nilai kesetiaannya itu kira-kira berapa? Mungkin dia bingung. Kesetiaan sama siapa? Nikah aja belum. Ya tanya. Kira-kira kesetiaan kepada Allah itu loh. Kesetiaan kepada Tuhannya itu kira-kira nilainya berapa? Beri nilai 0 sampai 100. Mungkin sahabatnya jawab, oh kalau masalah gini nilainya 100 bro. Berarti poin 1 lulus. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Interogasi kedua. Ini juga saya ngajarin ke santri-santri seperti itu. Mas, kira-kira tentang masalah kesabaran. Calonku ini kira-kira masalah kesabaran itu kalau dinilai itu nilainya berapa, Mas? Mungkin tetangganya mikir berapa ya nilai kesabarannya ya. Kayaknya bagus. Saya nilai 80-90 masuk. Alhamdulillah. Lagi kesetiaan nilainya bagus. Kemudian poin kesabaran nilainya bagus. Ini kalau mungkin calonnya cewek ya, tanya, Mas, tentang masalah masakan, Mas, memasak, itu kira-kira dia bisa masak nggak? Kalau dinilai masakannya berapa? Nggak apa-apa ya. Ini misalkan calonnya cewek loh ya, yang nanya ini cowok, calon pengantin laki-laki. Mungkin yang ditanya itu, oh, mana gue tahu, gue aja nggak pernah kerasain masakannya. Jadi diusahakanlah kalau bisa itu nyari calon istri itu yang bisa masak, saudara. Artinya apa? Kalau bisa masak, dana belanja walaupun sedikit itu enak. Kadang-kadang istri itu nggak bisa masak, ya. Ngerebus airnya nggak bisa, goreng tempe gosong, masak mie kadang keasinan, kadang kurang asin, kadang kurang ajar ya Allah. Kita lanjutkan. Alat deteksi selanjutnya yaitu pertanyaan sebar masif ibadah. Tanya, Mas, kira-kira ibadah dia itu kalau dinilai itu berapa? Jenengan kan tetangganya, masa nggak tahu? Jenengan kan sahabatnya, masa nggak tahu? Ibadahnya itu kira-kira gimana, sholatnya dia itu rajin sholat atau enggak, itu kira-kira kalau dinilai berapa nilainya? Kalau dia jawab,
dia itu jarang sholat, Mas. Kalau udah tetangga mengatakan jarang sholat, udah nggak usah dilanjutin, ya, cari yang lain, ya. Lah gimana? Jarang sholat itu berarti tidak taat kepada Allah, nggak sopan kepada Allah. Biasanya orang yang tidak sopan kepada Allah sama istri juga nggak sopan. Kalau nggak baik sama Allah, biasanya sama suami juga tidak baik. Cari yang lain. Tapi misalkan tetangga itu, sahabat itu bilang seperti ini, masalah sholat jos, masalah ibadah jos, masalah ubudiyah mantap, nilainya 90, nilainya 95, oh terima aja, lanjut, moga-moga jadi suami istri, alhamdulillah. Jadi gitu, deteksi terus bro, deteksi, jangan asal-asalan aja, kan untuk selamanya. Perlu kita bertanya kepada sahabatnya atau bertanya kepada tetangganya. Kesetiaan udah tahu nilainya, kesabaran sudah tahu nilainya, ibadah sudah tahu nilainya. Sekarang tanya, Mas, dia bisa ngaji nggak? Calonku itu bisa ngaji nggak? Kalau dia jawab, khatam 5-10 kali bro, lanjut bro, lanjut, seperti itu. Nah, kalau sampai dia bilang, aduh ngajinya baca Al-Fatihah aja nggak tahu panjang pendeknya, tajwidnya juga nggak bener. Nah ini itu malah kan banyak di sini ya, di Jogja. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya gimana namanya, orang tua dulu mungkin jarang mengaji. Itu ya, suami kok nggak bisa ngaji, ada. Dengerin itu lor, dengerin. Jadi adik-adik, ya tolong dong nyari calon suami, kalau bisa ya harus bisa ngaji. Nyari calon istri diusahakan dia bisa mengaji, seperti itu. Kalau hari-hari nggak bisa ngaji, nonton drakor, siang malam nonton ngegame. Ya itu ya, 6 alat pendeteksinya. Kesetiaan berapa nilainya? Kesabaran berapa nilainya? Masak bisa masak enggak? Tanya enggak apa. Ibadah berapa nilainya? Ngaji berapa nilainya? Dan yang terakhir yaitu tentang masalah kejujuran. Tanya sama tetangga, Mas, kira-kira calonku itu nilai kejujurannya berapa? Sering bohong atau tidak? Berapa nilainya? Kalau dia jawab, waduh, tuh orang bohong melulu, siang malam bohong melulu, udah. Ya, kalau tetangga udah bilang gitu, udahlah nyari yang lain saja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa? Ada 6. Ya, ingat-ingat ini adik ya. Ada 6 penyebab perceraian. Saya singkat, Mak Ongkek Bos Rasti. Ini penyebab perceraian di dunia maupun di Indonesia rata-rata ya. Marah, bohong, kek, bokek, ras, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksesuaian. Mak Ongkek Bos Rasti, marah, bohong, bokek, bosan, KDRT dan ketidaksesuaian. Jadi kalau ada calon suami udah ketahuan dia itu nggak jujur, udahlah, nggak usah. Calon suami kok ketahuan dia udah bohong melulu, udah. Bibit-bibit perceraian sudah ada. Nggak ada orang yang mau dibohongin, itu nggak ada. Sifat Nabi adalah jujur. Jadi selamat mendeteksi calon suami, selamat mendeteksi calon istri. Moga-moga Allah mempertemukan kamu dengan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.